Hari ini kita masuk dalam seri yang ke-14, ada dalam kitab Samuel. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas kitab Rut, dan hari ini kita masuk dalam kitab Samuel, dan kita akan belajar bersama tentang kunci keberhasilan Daud dalam meraih terobosan. Sama-sama katakan dengan saya pasti menerima terobosan. Sama-sama katakan dengan saya akan menerima terobosan. Terobosan finansial, terobosan ekonomi, terobosan kehidupan, terobosan dagang, terobosan usaha, terobosan dalam keluarga saya, dan seluruh aspek kehidupan saya. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan 1 Samuel pasal 18, 1 Samuel pasal 18 ayat ke-6 hingga dengan ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada ya. Ayat 6 dikatakan demikian. Terjadilah ketika mereka datang setelah Daud kembali dari mengalahkan orang Filistin. Maksudnya setelah Daud mengalahkan Goliat, wanita-wanita berdatangan dari seluruh kota di Israel untuk bernyanyi dan menari, disertai tamborin dan alat-alat musik bersenar tiga, dengan sukacita menyambut Raja Saul. Para wanita bernyanyi bersahutan sambil menari. Saul telah membinasakan beribu-ribu musuhnya, tetapi Daud berlaksa-laksa musuhnya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, keberhasilan dan terobosan tanpa ada campur tangan Tuhan Yesus di dalamnya, maka itu akan menjadi suatu kegagalan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ulangi bagi setiap kita yang menyaksikan live streaming ini, ibadah malam hari ini, mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Keberhasilan dan terobosan yang kita alami, yang sudah kita raih, tanpa kita melibatkan Yesus di dalamnya, maka itu akan menjadi sebuah kegagalan. Loh kok bisa? Padahal saya sudah berhasil. Padahal saya sudah kaya. Padahal saya sudah hidup mapan dan hidup mewah. Ingat saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tidak segala sesuatunya yang berhasil, tidak segala sesuatu yang mengalami terobosan, kalau tidak ada campur tangan Yesus, kalau tidak melibatkan Yesus, kalau tidak mengikut sertakan Yesus, maka itu bukan keberhasilan dan terobosan namanya. Itu namanya suatu kegagalan. Di mana letak kegagalannya? Karena Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika saya berhasil, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami terobosan dalam finansial, keuangan, karir, dan lain sebagainya, tanpa ada Yesus di dalamnya, maka di sana kita akan melihat juga kehancuran. Bukan hanya keberhasilan yang kita raih, tapi di sana kita akan melihat kehancuran. Yang paling utama dan terutama ketika kita sudah berhasil, ketika kita sudah kaya, ketika nama kita sudah terkenal, ketika jabatan kita sudah semakin ditinggikan, tanpa adanya Yesus di dalamnya, maka hati saudara dan hati saya akan mengalami yang namanya kekosongan, empty space. Kita memiliki ruang kosong dan ruang kosong itu akan menuntut kita. Saya mau beli mobil mewah, saya mau beli rumah mewah, saya mau jalan-jalan ke luar negeri, saya mau buka usaha ini dan itu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika semuanya sudah kita capai, hati kita akan menjerit. Ruang kosong di hati kita akan menjerit. Kenapa ya orang miskin jauh lebih enak hidupnya daripada saya? Kenapa ya tetangga saya hidupnya lebih sukacita daripada saya? Padahal saya punya kapal pesiar. Padahal saya sudah pergi ke seluruh dunia. Padahal saya punya uang deposito di bank miliaran, bahkan ratusan miliar. Tapi kenapa hati saya kosong? Tapi kenapa saya masih hidup dalam ketakutan? Padahal saya punya bodyguard. Padahal saya punya pengacara yang hebat-hebat. Saya bisa menyewa orang-orang hebat untuk menjagai saya. Tapi kenapa saya masih ketakutan? Itu yang saya katakan, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Keberhasilan kita, kesuksesan kita, terobosan yang kita alami dan kita miliki tanpa ada Yesus di dalamnya, maka itu akan menjadi malapetaka, maka itu akan menjadi kehancuran, maka itu akan menjadi ruang kosong dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan Yesus Kristus, keberhasilan dan terobosan yang kita raih akan menjadi bumerang bagi hidup kita sendiri. Apa artinya akan menjadi bumerang bagi hidup kita sendiri? Yang pertama, hidup kita
akan menjadi sombong dan arogan, saudara. Kita ngerasa kita paling bisa, kita ngerasa kita paling pinter, kita ngerasa diri kita paling kaya, kita ngerasa kita paling kenal orang-orang penting dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya kita melupakan Tuhan yang sudah memberkati hidup kita, yang sudah telah mempercayakan banyak berkat dalam kehidupan kita, mempromosikan jabatan kita, mempromosikan karir kita, menyertai studi sekolah kita, bahkan memberi keberhasilan di lini-lini seluruh aspek kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan yang saya kasihi, saudara dan saya memerlukan Yesus. Sama-sama katakan dengan saya memerlukan Yesus. Semua yang menyaksikan siaran langsung ini, ada ribuan orang yang menyaksikan siaran langsung ini. Sama-sama katakan dengan saya memerlukan Yesus. Saya memerlukan Yesus dalam hidup saya pribadi. Saya memerlukan Yesus dalam keluarga dan rumah tangga saya. Saya memerlukan Yesus dalam karir saya. Saya memerlukan Yesus dalam bisnis saya. Saya memerlukan Yesus dalam studi sekolah saya. Bahkan saya memerlukan Yesus dalam pelayanan saya. Untuk apa Yesus kita perlukan? Untuk menggembalakan hidup kita, untuk menyertai hidup kita, untuk membimbing hidup kita, untuk menuntun hidup kita, untuk menasehati hidup kita, untuk mengajar hidup kita, untuk memberikan pertolongan bagi hidup kita, untuk menguatkan kehidupan kita. Karena pada hakikatnya, saudara dan saya adalah manusia biasa yang memiliki kekurangan, yang memiliki kelemahan, yang memiliki keterbatasan. Bahkan kita tidak tahu segalanya. Oleh karenanya, saudara dan saya, we need Jesus so much. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya membutuhkan Yesus. Saya sebagai pendeta, sebagai gembala jemaat di salah satu gereja yang oleh anugerah Tuhan percayakan bernama Jesus Christ Church. Saya butuh Yesus sebagai gembala agung saya. Tanpa ada gembala agung saya, maka penggembalaan saya akan tersesat. Maka penggembalaan saya akan di ujung kehancuran. Oleh karenanya saya membutuhkan Yesus yang adalah gembala agung saya. Karena ketika Yesus menggembalakan saya, menggembalakan gereja penggembalaan saya, maka Yesus yang akan membawa saya ke padang rumput yang hijau, ke dalam air yang tenang, dan saya akan melihat Sang Gembala Agung akan memberikan nyawanya bagi kehidupan saya dan umat yang Tuhan percayakan untuk kegembalakan bersama-sama. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya membutuhkan Yesus Kristus. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya membutuhkan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya perlu Yesus Kristus. Rumah tangga saya perlu Yesus Kristus. Karena tanpa campur tangan Yesus Kristus, percayalah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hidup kita akan sengsara. Hidup kita akan ditekan oleh setiap pergumulan. Kita butuh Yesus. Kita nggak tahu hari ini dan hari esok. Hanya Yesus yang tahu hari ini dan hari esok. Kita nggak pernah tahu besok apa yang akan terjadi. Tetapi ketika kita menyadari kita butuh Yesus yang ada di dalam hidup kita, kita sadari, I need you Jesus. I need you Jesus. Dalam segala aspek aku butuh Yesus. Karena tidak selama-lamanya kita sehat. Tidak selama-lamanya kita punya uang. Tidak selama-lamanya kita pintar. Falsafah dunia terkadang saya amini, Bapak Ibu Saudara. Apa yang saya amini? Di atas langit masih ada langit. Tetapi bersyukur kita memiliki pencipta langit dan bumi namanya Yesus Kristus. Oleh karenanya saudara dan saya, we need Jesus so much. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama tentang kunci keberhasilan Daud dalam meraih terobosan. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar. Saya harus belajar firman Tuhan. Saya nggak boleh sombong. Saya nggak boleh so tahu. Saya nggak boleh so jago. Ada banyak orang udah nggak ngerti firman, mulutnya, aduh minta ampun Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang udah nggak ngerti firman, nggak suka baca firman, aduh senengnya nyerang orang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang juga tahu firman tapi seneng nyerang orang juga. Dia pakai firman untuk nyerang orang. Ada banyak saya jumpai seperti itu Bapak Ibu Saudara. Oleh karenanya, mari kita sama-sama belajar. Kita buka hati kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita minta bimbingan Roh Kudus untuk mengajar setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, inilah kunci keberhasilan Daud. Dalam Daud meraih terobosan di dalam kehidupannya. Baik dia sebagai gembala, baik dia juga sebagai raja atas Israel. Mari Bapak Ibu Saudara, kunci yang pertama, Daud dalam meraih terobosan. 1 Samuel pasal 16 ayat pertama. Dikatakan demikian. 1 Samuel pasal 16 ayat pertama.
Yahweh berfirman kepada Samuel, "Berapa lama lagi kamu berduka cita untuk Saul? Apa karena melihat aku telah menolaknya memerintah atas Israel? Isilah tandukmu dengan minyak lalu pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem, karena aku telah melihat seorang raja bagi diriku di antara anak-anak lelakinya." Kunci pertama Daud dalam meraih terobosan adalah Daud dipilih oleh Tuhan sendiri. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dipilih Tuhan. Belum semuanya, saya percaya ada 2.600 orang yang menyaksikan live streaming pada hari ini. Sama-sama katakan dengan saya dipilih Tuhan. Amin. Daud dipilih Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Siapa Daud? Daud adalah orang yang tidak memiliki ambisi. Daud adalah orang yang tidak pernah memiliki mimpi untuk menjadi raja. Siapa Daud? Daud adalah seorang gembala yang ada di padang belantara yang hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba saja. Daud adalah orang yang tidak dipandang oleh keluarganya, sama mama papanya, sama kakak-kakaknya, bahkan sama orang di sekitarnya, orang sejamannya. Daud tidak dipandang. Siapa Daud? Daud orang biasa, tetapi puji Tuhan, Daud dikenan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai spokespersonnya Yesus, saya ingin sampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang saya kasihi. Saudara boleh dibela 1.000 orang. Saudara boleh punya pasukan orang keren-keren. Saudara boleh dibela orang-orang hebat. Kalau Tuhan nggak ada di pihak saudara, nangis bombay, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Meskipun kita bukan orang kaya, meskipun kita bukan orang hebat, kita nggak punya kenalan orang-orang pandai, orang-orang hebat, kita bukan orang yang famous, kita bukan orang yang terkenal. Selama Tuhan berkenan atas hidup kita, selama Tuhan berkenan atas hidup saudara, saudara dan saya dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan, ditempatkan Tuhan untuk menjadi raja-raja di posisi kita masing-masing. Maka saudara akan mengalami terobosan. Yang setuju katakan amin. Amin. Dalam meraih terobosan di kehidupan Daud, Daud dipilih Tuhan langsung, dikenan oleh Tuhan langsung. Saya yakin dan percaya bukan hanya Daud yang dikenan oleh Tuhan, tetapi jemaat Tuhan yang hari ini menyaksikan live streaming ini ada 2.600 orang. Saudara juga dikenan. Bukan hanya suami-suami, tetapi juga istri-istri, anak-anak muda, pejabat tinggi negara yang menyaksikan live streaming aku hari ini. Bapak Ibu semua dikenan oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan untuk menjadi camat, untuk menjadi bupati, untuk menjadi gembala jemaat, untuk menjadi pendeta, untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi orang-orang pintar, orang-orang sukses, orang-orang kenamaan, untuk menjadi orang-orang yang punya pengaruh. Itu karena Tuhan yang memilih saudara dan saya. Latar belakang kita boleh orang nggak punya, Bapak Ibu Saudara. Latar belakang kita boleh orang biasa-biasa saja. Selama Tuhan berkenan, selama Tuhan mencintai kita, selama kita dijumpai Tuhan, Tuhan bilang sama Samuel begini, "Karena aku telah melihat seorang raja bagi diriku di antara anak-anak Isai." Buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini usahanya, sepertinya usaha saya ini usaha kecil-kecilan, Pastor. Kalah sama pengusaha-pengusaha raksasa. Kalah dengan tetangga-tetangga saya usahanya udah maju. Jangan berkecil hati. Kalau Tuhan sudah melihat saudara, kalau Tuhan sudah melihat bisnis saudara, kalau Tuhan sudah melihat usaha saudara, siap-siaplah menjadi raja atas usaha saudara. Sama seperti Daud. Katakan amin. Buat para pendeta-pendeta, buat para gembala-gembala jemaat. Tapi pastor, saya melayani di gereja kecil. Gereja saya juga kecil. Jemaatnya nggak lebih dari 100 orang kalau kumpul semua. Saya selalu diajar oleh Yesus. Aku mengguncang dunia. Nggak butuh banyak orang. Hanya 12 orang. Dari 12 orang berlipat ganda jadi 70 murid. Dari 70 murid berlipat ganda jadi 120. 120 melipat ganda lagi menjadi 3.000 di Pentakosta yang pertama. Dari 3.000 multiplikasi lagi jadi 5.000. Sampai kita semua menjadi orang percaya oleh karena anugerah Yesus. Saya ini gerejanya kecil. Saya ini pendeta kampung, pendeta desa. Saya cuma mau bilang. Dulu saya juga bukan siapa-siapa.
Dulu saya tidak dikenal siapa-siapa. Saya tidak punya pengikut, tidak punya jemaat yang menyukai saya. Tapi hari ini, firman yang sama yang berkata kepada Daud, firman Tuhan yang sama berkata kepada saya, aku telah melihat seorang raja. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan sudah melihat hidup saya. Semua pengusaha-pengusaha sama-sama katakan dengan saya, Tuhan sudah melihat usaha saya. Semua pendeta-pendeta, semua gembala jemaat sama-sama katakan dengan saya, Tuhan sudah melihat penggembalaan saya. Tuhan sudah melihat pelayanan saya. Suami-suami yang sudah berkeluarga, istri-istri yang sudah berkeluarga, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan melihat rumah tangga saya. Amin. Tuhan melihat karir saya. Kalau Tuhan yang melihat, orang boleh nggak anggap kita. Orang boleh merendahkan kita. Orang boleh merekayasakan rekayasa-rekayasa busuk. Rekayasa-rekayasa jahat. Orang boleh mencaci kita. Orang boleh dendam sama kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang mau lawan, saudara? Siapa yang mau lawan? Bukan kita sombong, bukan kita arogan, bukan kita so jago. Kalau Tuhan di pihak kita, tetapi puji Tuhan bukan hanya Tuhan di pihak kita, Yesus ada di dalam kita. Ketika kita menyadari Yesus ada di dalam kita, Tuhan yang akan memberikan kemenangan, Tuhan yang akan memberikan terobosan, Tuhan akan yang memberkati hidup kita, Tuhan yang akan mengangkat hidup kita, dan Tuhan akan memegang kita untuk selama-lamanya, untuk meraih kemenangan, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Yang setuju yang di rumah, kasih tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Daud orang biasa. Orang biasa aja Daud. Daud bukan orang hebat. Selalu saya bilang, Tuhan, Yesus, kalau memilih orang untuk melayani, Tuhan tuh kalau mau ngangkat hidup seseorang, Tuhan nggak lihat CV-nya. Dia cantik nggak ya? Dia pintar nggak ya? Dia lahir dari keturunan orang kaya nggak ya? Dia anak bangsawan nggak ya? Enggak, saudara. Hampir 100% dalam firman Tuhan yang dipilih Tuhan tuh rata-rata orang-orang nggak bener, saudara. Rata-rata orang-orang nggak bener. Makanya buat Bapak Ibu Saudara yang masa lalunya itu buruk, yang masa lalunya itu nggak bener, jangan berkecil hati. Iblis memang mengintimidasi kita. Kamu kan pendosa, kamu kan penjina, kamu kan pernah bercerai, kamu kan pernah aborsi berkali-kali, kamu kan koruptor, kamu kan ini dan itu dan lain sebagainya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, itu setan semuanya. Tetapi Tuhan tidak begitu. Yesus tidak begitu. Yesus selalu memberikan tangannya kepada Petrus. Petrus siapa? Petrus orang yang selalu gagal. Tetapi ketika tangannya dipegang oleh tangan Yesus, Petrus menjadi pribadi yang berhasil, pribadi yang berbeda, pribadi yang penuh dengan anugerah dan kemenangan. Yang setuju katakan amin. Kalau tangan saudara dan saya dipegang oleh tangan Yesus, saudara dan saya pasti akan berhasil. Saudara dan saya pasti akan melihat anugerah demi anugerah. Saudara dan saya pasti akan mengalami yang namanya terobosan demi terobosan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus Kristus adalah gembala kita yang ajaib. Dia pilih kita bukan karena kita hebat. Dia pilih kita bukan karena kita pintar dan pandai. Saya mengucap syukur berterima kasih oleh anugerah Tuhan. Boleh dipilih oleh Tuhan. Boleh dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang gembala jemaat di salah satu gereja yang bernama Jesus Christ Church. Saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi gembala jemaat, saudara. Saya tidak pernah membayangkan menjadi salah satu gembala yang akan menggembalakan ribuan jemaat. Tidak pernah bermimpi. Saya ada sama seperti Daud posisinya. Orang yang tidak dipandang, orang yang tidak dianggap, orang yang tidak diperhitungkan, bahkan orang yang dianggap gila, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tetapi saya bersyukur, Tuhan berkata, aku telah melihat seorang raja bagiku. Pergilah Samuel ke Bethlehem ke rumah Isai. Urapi raja itu bagiku. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Hari ini, apa yang Tuhan mau jadi atas hidupku? Lika-liku pelayanan ada. Lika-liku dalam kehidupan ada. Tetapi saya tidak fokus di sana. Saya fokus dengan perkataan Tuhan. Aku melihat seorang raja. Aku adalah raja yang dipilih Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya.
aku adalah raja yang dipilih Tuhan. Semua dengan iman percaya, aku adalah raja yang dipilih Tuhan. Raja dalam kantor saudara, raja dalam dagangan saudara, raja dalam bisnis saudara, raja dalam pelayanan saudara, untuk kita melayani Raja Agung kita, namanya Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kunci Daud dalam meraih terobosan di dalam kehidupannya. Lihat 1 Samuel pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13. Dikatakan demikian, lalu Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak dan mengurapinya di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu sampai seterusnya, roh Yahweh berkuasa atas Daud. Lalu Samuel bangkit, kemudian pergi ke Rama. Kunci keberhasilan Daud dalam meraih terobosan yang kedua adalah Daud diurapi oleh Tuhan. Apa artinya Daud diurapi oleh Tuhan? Daud dipisahkan, dikhususkan oleh Tuhan. Itulah artinya diurapi. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Yesus yang hidup kepada jemaat Tuhan, ribuan jemaat Tuhan, bahwa hidup saudara itu diurapi Tuhan. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dengan mulut kita, percaya dengan hati kita, dan kita berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupanku. Sejak saat itu, saudara dan saya, kita diurapi oleh Tuhan. Sejak saat itu, hidup kita dipisahkan oleh Tuhan. Dari mana? Dari gelap. Dari mana? Dari dunia. Dari mana? Hal-hal yang tidak berkenan dengan Tuhan. Daud dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi raja. Hari ini, hidup saudara dan saya dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi raja-raja di bagian kita masing-masing. Saya mengingat Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, 18 tahun yang lalu, hidup saya dikatain sama teman-teman saya. Wah, si Verona mau jadi pendeta kali itu. Tiap hari ke gereja, tiap hari baca firman, tiap hari ada di gereja, terus mau jadi burung gereja kali itu. Saya dipisahkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya dikhususkan oleh Tuhan. Saya dipersiapkan oleh Tuhan dari 18 tahun yang lalu untuk bisa pada akhirnya melayani ribuan jemaat seperti ini. Kalau saya cuman lontang-lantung gak jelas gitu ya, pelayanan saya asal-asalan, mau nggak mau, mut-mutan, kecewa, mundur, dan lain sebagainya, saya nggak mungkin dipercayain perkara besar, saudara. Hanya orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhanlah orang-orang itu yang dipercayakan perkara-perkara besar, dahsyat, dan ajaib. Bapak Ibu, pada akhirnya saya mengerti, oh iya ya Tuhan ya, dulu tuh saya nggak nongkrong-nongkrong lagi. Dulu saya nggak nongkrong sampai larut pagi. Saya sembarang bergaul, minum mabuk, dan lain sebagainya. Saya tinggalkan itu semua. Ternyata bukan saya yang meninggalkan. Ternyata urapan ini yang membuat hidup saya pada akhirnya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan saya yang lama. Kalau hari ini saudara sudah diurapi oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan, berarti Tuhan punya maksud yang ajaib buat hidup saudara. Bisnis saudara akan Tuhan buat berhasil. Jabatan saudara akan terus dipakai oleh Tuhan. Bahkan kedudukan saudara akan terus diangkat dan dipercayakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan menghususkan kita. Tuhan memisahkan kita dari cara hidup kita yang lama. Oleh karenanya Daud bukan hanya dipilih Tuhan. Kita bukan hanya dipilih Tuhan. Tetapi kita juga sama seperti Daud. Kita diurapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nanti setelah firman Tuhan saya sampaikan, saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, agar Bapak Ibu Saudara semakin diurapi dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya akan berdoa agar pengurapan yang sama turun atas jemaat Tuhan pada hari ini. Kunci yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kunci Daud yang ketiga dalam meraih terobosan. 1 Samuel pasal 16
Masih di ayat yang sama, ayat ke-13, tetapi hal ini yang berbeda. Dikatakan demikian. Lalu Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak dan mengurapinya. Di poin yang kedua tadi. Di tengah-tengah saudaranya, sejak saat itu sampai seterusnya, Roh Yahweh atau Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Lalu Samuel bangkit kemudian pergi ke Rama. Kunci Daud yang ketiga dalam meraih terobosan, yang kita harus pelajari juga dalam kesadaran kita, untuk kita pada akhirnya dipercayakan Tuhan mengalami terobosan. Yang ketiga, karena Daud dikuasai oleh Roh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dikuasai oleh Roh Tuhan. Saudara dan saya hidupnya setiap hari harus dikuasai oleh Roh Tuhan. Apa itu Roh Tuhan? Roh Kudus. Pada zaman itu orang lain belum mengenal apa itu Roh Kudus. Pada zaman saat ini, Roh Tuhan itu kita kenal adalah Roh Kudus. Roh Yesus Kristus itu sendiri yang keluar dari Bapa di surga, yang berasal dari Bapa di surga, yang diam di dalam hidup kita. Dan dia menjadikan tubuh kita menjadi baitnya. Bait Roh Elohim, bait Roh Kudus. Saudara dan saya bukan dipilih Tuhan, bukan hanya dipilih Tuhan. Saudara dan saya bukan hanya diurapi oleh Tuhan, tetapi hidup saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, buka hati kita, buka hidup kita, buka pikiran kita, untuk kita senantiasa selalu hidup dituntun oleh Roh Tuhan. Senantiasa selalu dituntun oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang nuntun hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita nggak mudah kecewa. Kita nggak mudah nyalain orang lain. Kita nggak mudah membenci orang. Kita nggak akan mudah memfitnah hidup orang lain. Kita nggak akan mudah memusuhi orang lain. Karena Roh Kudus menginsyafkan kita. Roh Kudus mengajarkan hidup kita. Untuk kita terus mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Untuk mengasihani dan mendoakan orang yang ngebom gereja kita. Untuk tetap mendoakan orang-orang yang ingin membunuh kita. Membunuh pendeta-pendeta. Membakar kitab suci. Menghancurkan gereja-gereja Tuhan. Kalau Roh Kudus yang menuntun, maka kita akan berkata sama seperti Yesus, Bapa, ampunilah mereka apa yang mereka perbuat. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sama seperti hamba-hamba Tuhan lainnya. Sama seperti Stefanus, waktu Stefanus dirajam oleh batu sampai mati. Waktu langit terbuka, Stefanus berkata kepada Yesus, Tuhan Yesus, jangan tangguhkan dosa ini atau hukuman ini atas mereka yang tidak mengenal kebenaran, tetapi ampunilah mereka dan terimalah Rohku ya Tuhan. Kenapa Stefanus bisa berkata demikian? Karena ada Roh Kudus yang membimbingnya. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini sudah menerima Roh Kudus, hidupnya sudah dijadikan bait Roh Kudus, tetapi dia lebih memilih untuk mengeraskan hatinya daripada dibimbing dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dia lebih memilih untuk mengedepankan egoisnya, dia lebih mengedepankan amarahnya, dia lebih mengedepankan rasa emosinya, rasa ketidakpuasannya, rasa kekecewaannya, dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya rumah tangganya hancur bercerai. Sehingga pada akhirnya hubungan rumah tangga hancur berpisah. Sehingga pada akhirnya hubungan orang tua dan anak berpisah. Sehingga pada akhirnya pelayanan juga berpisah. Sehingga pada akhirnya hubungan bos di kantor dan pegawai juga berpisah. Kenapa? Karena ngerasa diri paling benar, paling-paling segalanya. Tapi waktu kita disadari oleh Roh Kudus, aduh Roh Kudus, saya minta maaf, saya salah. Baiklah, saya akan belajar kembali. Maafkan saya Roh Kudus. Selalu saya katakan, dalam hidup ini, beri ruang di hati kita untuk Roh Kudus menentukan keputusan dan menentukan hidup kita. Kalau kita nggak kasih ruang buat Roh Kudus, kita akan hidup semaunya. Kita akan hidup barbar, saudara. Kita akan biarin aja yang rokok saya, yang minum mabuk saya, yang selingkuh saya, yang berzina saya, yang mau bercerai saya, apa urusannya? Kenapa kalian mesti repot ngurusin saya? Nah, orang kalau nggak ngasih dirinya dipimpin, dibimbing oleh Roh Kudus, dia akan cenderung argumentasi, ngerasa diri paling benar, padahal dia jalan di jalan yang salah. Yang ujung-ujungnya akan menghancurkan hidup dan masa depannya. Bukan karena nggak ada anugerah, justru karena anugerah Roh Kudus diberikan bagi hidup kita. Supaya kita disadarkan, supaya kita insyaf. Saya juga sebagai manusia biasa punya banyak kekurangan, banyak kesalahan. Saya kasih ruang banyak buat Roh Kudus untuk memimpin hidup saya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pastikan hidup kita dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus.
Sama-sama katakan dengan saya, mulai malam hari ini, mulai hari ini, saya harus dituntun oleh Roh Kudus. Saya harus dibimbing oleh Roh Kudus. Mulai hari ini, saya buka hati saya selebar-lebarnya untuk Roh Kudus memerintah atas kehidupan saya. Amin. Kunci yang selanjutnya, yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kunci Daud yang keempat dalam meraih terobosan, 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan demikian. Lalu Daud berkata kepada orang Filistin itu, maksudnya dalam konteks ini adalah Goliat yang menantang tentara Israel. Yang mengejek bangsa Israel, yang merendahkan Tuhan Israel. Engkau mendatangiku dengan pedang, tombak, dan dengan lembing. Namun aku datang kepadamu di dalam nama Yahweh Zebaot, Yahweh semesta alam, Elohim barisan Israel, yang telah engkau rendahkan. Kunci keberhasilan Daud yang keempat adalah Daud mengandalkan nama Tuhan nenek moyangnya. Daud mengandalkan nama Tuhan Israel. Siapa nama Tuhan orang Israel? Yahweh. YHWH. Dia mengandalkan nama ini karena di dalam nama Yahweh, Yahweh Zebaot, Tuhan semesta alam, dia percaya Goliat boleh tinggi besar, dia boleh tentara yang terlatih, dia boleh pernah membunuh banyak pasukan, dia boleh piawai dalam lembing, tombak, dan pedang, tetapi aku nggak takut. Aku tahu kepada siapa aku berharap. Aku yakin Yahweh Zebaot melindungi aku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Daud mengalahkan Goliat bukan dengan batu. Daud mengalahkan Goliat bukan dengan ketopong, saudara. Daud mengalahkan Goliat bukan dengan ketapel. Baca baik-baik. Yang dipakai memang batu. Tapi batu tanpa nama Yahweh Zebaot nggak mungkin bisa menang. Amin. Nah, hari ini Yahweh telah menyerahkan seluruhnya ke dalam putranya yang tunggal. Namanya adalah Yesus Kristus. Atau kata lainnya, Yeshua HaMashiach. Yesus Kristus. Kalau saudara hari-hari ini punya masalah, punya pergumulan, punya tantangan, punya tekanan kehidupan, menghadapi problematika kehidupan, apapun itu, ingatlah, Daud menghadapi masalah, Daud menghadapi pergumulan, bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kepintarannya, bukan dengan kehebatannya, tapi Daud menghadapi setiap masalah dengan nama Yahweh Zebaot, Tuhan semesta alam, Elohim dari segala barisan Israel. Hari ini, kalau saudara dan saya mengalami tantangan kehidupan, hari ini, kalau hidup saudara dan saya mengalami gencatan kehidupan, hari ini, kalau hidup saudara dan saya mengalami kesulitan ekonomi, hari ini, kalau rumah tangga kita sedang bermasalah, hari ini, kalau hidup kita sedang diomongin banyak orang, direndahkan banyak orang, direkayasa oleh orang-orang yang gak suka sama kita, hari ini, kalau hidup kita nggak dianggap oleh siapapun, hari ini, kalau kita membutuhkan uang untuk bayar kontrakan, bayar cicilan, bayar listrik, dan bayar-bayar lain sebagainya, hadapi semua masalah itu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Karena firman Tuhan jelas berkata, di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di dalam nama Yesus ada jawaban. Di dalam nama Yesus, sorga, bumi, dan di bawah bumi harus tunduk dan bertekuk lutut. Di dalam nama Yesus ada mujizat dan kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada pertolongan. Di dalam nama Yesus selalu ada kemenangan. Di dalam nama Yesus selalu ada pemulihan. Waktu saudara dan saya memanggil Yesus Kristus, Tuhan tolong saya, maka masalah demi masalah yang kita hadapi akan dikalahkan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena backingan kita, tetapi masalah kita, pergumulan kita, persoalan hidup kita akan ditaklukkan, akan ditundukkan, akan dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan di rumah masing-masing. Amin, Bapak Ibu. Kita punya nama Tuhan Yesus. Satu kali Simon Petrus dan Yohanes diperhadapkan dengan orang yang lumpuh.
Orang lumpuh ini berkata kepada Simon, "Tuan, berikanlah kami sedekah, berikanlah kami uang." Simon Petrus berkata begini, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang aku punyai, apa yang aku miliki, di dalam nama Yesus orang Nazaret, bangkit berdirilah dan berjalanlah." Saudara, pengemis ini yang lumpuh bukan hanya dapat uang dan emas dan perak, tapi dia mendapatkan apa yang belum pernah dia pikirkan. Seketika itu juga, kedua mata kakinya kuat dan dia bangkit berdiri. Nama Yesus menghadirkan mujizat. Nama Yesus menghadirkan pertolongan. Nama Yesus menghadirkan solusi. Nama Yesus menghadirkan jawaban. Apapun kepercayaan saudara, apapun latar belakang saudara, saudara mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang hebat, mau orang terkenal, mau orang gak terkenal, ketika saudara panggil nama Tuhan Yesus Kristus, sorga tidak berhak untuk bergerak. Karena kita sedang memanggil nama pemilik sorga, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika bisnis kita sedang bermasalah, panggil nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan panggil nama kolegamu. Jangan panggil nama investormu. Ketika pelayananmu sedang bermasalah, panggil nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan panggil donaturmu. Jangan panggil orang-orang kaya yang nyumbang gerejamu. Nggak penting itu semua, saudara. Panggil nama Yesus. Karena yang akan menolong bisnis kita, yang akan menolong pelayanan kita, yang akan menolong hutang piutang kita, yang akan menolong permasalahan kehidupan kita. Ingat ya, yang akan menolong itu semua adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan bisa pakai banyak cara. Lewat orang di sekitar kita, lewat keluarga kita, lewat teman-teman kita. Wah, saya sangat excited di seri yang ke-14 ini. Ada nama Yesus yang menjadi jaminan bagi kehidupan kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, 1 Samuel pasal 24 ayat 4 sampai dengan ayat ke-6. 1 Samuel pasal 24 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dikatakan demikian. Orang-orang Daud berkata kepadanya, "Lihatlah, hari yang telah Yahweh firmankan kepadamu, lihatlah, aku akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka engkau harus berbuat terhadapnya menurut apa yang baik di matamu." Lalu Daud bangkit dan secara diam-diam memotong punca jubah Saul. Artinya memotong ujung jubah baju dari Raja Saul. Ayat kelima dikatakan demikian, ayat kelima. Namun apa yang terjadi setelah itu? Hati Daud gelisah, sebab ia telah memotong punca jubah Saul. Lalu ia berkata kepada orang-orangnya, "Dijauhkan kiranya diriku oleh Yahweh atau Tuhan untuk melakukan hal itu kepada Tuanku, kepada yang diurapi Yahweh, yaitu untuk mengulurkan tanganku melawan Saul, sebab Saul telah diurapi oleh Yahweh." Kunci Daud yang kelima dalam meraih terobosan, Daud tidak memiliki hati yang mendendam. Sama-sama katakan dengan saya anak Tuhan. Saya tidak boleh dendam. Saya tidak boleh menjadi orang yang suka sakit hati. Amin. Saya tahu ini nggak mudah. Saya tahu mengampuni orang yang membenci kita itu tidak mudah. Saya tahu mengampuni, memaafkan orang yang sudah memfitnah kita, merendahkan hidup kita, membunuh keluarga kita, dengan bom gereja, dengan macam-macam. Nggak mudah. Tetapi percayalah, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, anugerah Yesus yang ada di dalam hidup kita, akan memampukan kita untuk mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada hidup kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya selalu berkata, menyaksikan bahwa seringkali saya dijahati banyak orang. Seringkali saya difitnah oleh banyak orang. Tetapi saya diajar oleh Tuhan, kalau wajahmu ditimpuki kotoran manusia,
Kamu jangan balas timpuk kotoran manusia ke muka mereka yang telah menjahati kamu. Kalungkan mereka dengan berlian, agar mereka melihat Yesus dalam hidup dan pelayananmu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Beberapa tahun yang lalu hidup saya direndahkan oleh banyak orang. Beberapa tahun lalu hidup saya dilecehkan oleh banyak orang. Saya difitnah, saya direndahkan, saya direkayasa dan lain sebagainya. Tuhan berfirman kepada hati saya, Verona jangan balas, angkat tangan. Ketika engkau angkat tangan, aku yang akan turun tangan membela hidupmu, menyertai hidupmu, mengangkat hidupmu. Saya percaya sama Tuhan, saya berdoa sama istri saya, Tuhan saya akan nggak balas. Saya nggak mau balas orang-orang yang memfitnah saya. Saya nggak mau balas orang-orang yang menghakimi hidup saya. Saya nggak mau balas orang-orang yang jahatin hidup saya. Meskipun dia seorang pendeta sekalipun, saya nggak mau balas. Saya mau ikuti firman Tuhan, mengampuni, memaafkan orang yang menganiaya hidup saya, yang menjelekkan hidup saya, merendahkan hidup saya. Saya nggak mau balas. Saya nggak mau nulis status di sosial media saya nggak mau nyinggung-nyinggung di sosmed saya nggak mau Tuhan. Saya mau nurut sama Tuhan. Nggak apa-apa saya nangis di bawah kaki Tuhan, karena saya tahu, saya punya Tuhan Yesus yang hebat. Saya punya Tuhan Yesus yang hidup, yang nggak akan membiarkan anaknya ditekan, yang nggak akan membiarkan anaknya direndahkan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi saudara? Beberapa akhir tahun ini, orang-orang yang merendahkan saya, orang-orang yang melecehkan saya, orang-orang yang memfitnah saya, bahkan orang-orang yang merendahkan hidup saya, ingin menghancurkan hidup saya. Hari-hari ini Tuhan pertemukan dengan saya. Hari-hari ini saya bisa berkata dengan mereka, Tuhan mengasihi kamu. Anugerah Tuhan ada buat kamu. Dan sampai hari ini kita masih berteman dengan baik. Padahal dia sudah menusuk saya dari belakang. Padahal dia sudah merendahkan saya dari belakang. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau menjadi jahat seperti mereka. Saya mau membalas kejahatan dengan kebaikan Tuhan. Dengan kebenaran, dengan anugerah Tuhan. Setiap dari kita pasti nggak sempurna. Pasti punya kesalahan. Saya punya kekurangan. Saya punya kesalahan. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta maaf sama orang-orang yang... Bahkan kemarin, saya meminta maaf dengan orang-orang yang dulu merendahkan saya. Saya duluan yang mulai minta maaf. Saya bilang, maafin saya ya, kalau saya selama ini, pada waktu itu, salah bicara. Maafin saya kalau selama ini, saya pada waktu itu, mungkin sikapnya kekanak-kanakan dan lain sebagainya. Wah, orang yang memfitnah saya, orang yang merendahkan saya, tiba-tiba wajahnya pucat, saudara. Wajahnya pucat sekali. Kenapa pucat? Karena dia merasa hebat, karena dia merasa lebih daripada orang di sekitar. Tapi saya merendahkan diri saya. Nggak apa-apa. Kalau kita direndahkan orang, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau hidup kita direndahkan orang, kita ini nggak rendah kok. Setuju nggak, saudara? Kalau kita dibilang, oh dasar lo perek, lo wanita malam, ya kita kan bukan perek, saudara. Dasar lo munafik, ya kita kan bukan munafik. Kalau kita direndahkan sama orang, kan nggak berarti hidup kita rendah, saudara. Dasar lo orang miskin, emang kita langsung miskin? Enggak tuh, kita nggak miskin. Sebaliknya juga gitu, kalau kita diangkat dan dipuji, bukan berarti kita terkenal dong. Bukan berarti kita hebat dong. Jadi hidup itu adalah Yesus sebagai pusatnya, Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini kalau ada Bapak Ibu Saudara yang hatinya sedang terluka dengan ipar, dengan orang tua, dengan teman sepelayanan, dengan teman di kantor, jangan dimasukkan ke dalam hati. Nanti jadi busuk, saudara. Nanti saudara stres sendiri. Jangan, buang ke tempat sampah. Masalah itu buang ke tempat sampah. Buang jauh-jauh. Jangan taruh di pikiran. Jangan ditaruh di dalam hati. Sakit hati, dendam, kecewa. Akhirnya kena kista. Akhirnya kena tumor. Akhirnya kena jantung. Akhirnya stroke, saudara. Saya melayani kesembuhan itu kurang lebih 17 tahun lebih, saudara. 17 tahun lebih itu saya melihat banyak ribuan mujizat. Dan waktu saya mendekati jemaat Tuhan, saya hampiri, waktu saya mau doakan tubuhnya begini. Saya ngerasa ini roh apa yang ada dalam tubuh orang ini. Roh yang ada dalam tubuh orang ini adalah roh kecewa, roh dendam, roh benci, roh sakit hati. Ada banyak sakit kista, ada banyak sakit tumor disebabkan bukan karena makanan. Ada banyak sakit kista, sakit tumor disebabkan bukan karena salah minum obat. Tetapi ada banyak sakit kista, sakit tumor, sakit jantung, stroke. Disebabkan karena emosi, karena benci, karena dendam, karena sakit hati. Saya 17 tahun lebih melayani kesembuhan. Saya kenal betul, saya hafal betul. Waktu saya arahkan tangan seperti ini,
Melewati tubuh jemaat, saya tahu ini punya kepahitan. Ini punya benci. Oh, ini sakitnya benar, memang sakit. Ini sakit disebabkan karena guna-guna. Ini disebabkan sakit karena memang sakit. Ini disebabkan sakit karena memang dia taruh dendam, taruh benci dalam kehidupannya. Saudara, orang-orang yang simpan benci, orang-orang yang simpan dendam, orang-orang yang simpan kepahitan, hidupnya gampang dirasuki oleh setan. Hidupnya gampang diguna-guna oleh setan. Tapi orang yang bersuka cita, orang yang bersabar, orang yang bersyukur, orang yang mengampuni, orang yang penuh dengan belas kasih. Saya ngerti sih, Bu, dikhianati itu nggak enak, Bu. Saya mengerti betul. Bagaimana rasanya saudara diselingkuhi sama suami atau sama istri. Waduh, bawaannya aku mau cerai, Pak Pendeta. Aku mau pisah. Aku nggak bisa diginiin. Selalu saya bilang, kasih ruang buat Tuhan untuk menenangkan hidup kita. Saya ngerti yang namanya ditipu dalam bisnis, dalam usaha. Apalagi dikhianati dalam pernikahan, dalam pelayanan. Saya ngerti banget, saudara. Kok bisa sih dia ngianati saya? Kok bisa sih dia tusuk saya dari belakang? Bisa, saudara. Karena itu manusiawi. Tapi kalau kita kenal Yesus, menyadari kebaikan Yesus, kita nggak perlu kecewa. Kita nggak perlu norak kampungan gitu. Wah, awas lo ya, gue bales lo ya, begini lo ya. Itu bukan anak Tuhan. Itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan itu mengampuni, mengasihi, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tidak tulis status-status di sosial media yang aneh-aneh. Itu kampungan, saudara. Itu anak-anak. Makanya waktu beberapa tahun yang lalu, waktu saya direndahkan, waktu saya dikucilkan banyak orang, saya nggak tulis status saya yang aneh-aneh. Di sosial media ngapain? Karena nggak berguna. Lebih baik saya berdoa. Lebih baik saya mengampuni, saya memaafkan, saya berdoa, Tuhan, saya manusia biasa yang punya kelemahan, punya kekurangan, yang masih punya rasa kecewa, masih punya rasa dendam, masih saya manusia biasa, Tuhan. Tapi saya mau dipimpin oleh Roh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengampuni siapapun. Kayak gitu, Bapak Ibu Saudara. Untuk mengampuni siapapun. Dan akhirnya, saya bisa mengampuni siapapun. Akhirnya saya hidup dengan damai, saya hidup dengan sukacita. Lebih baik saya nangis di kaki Tuhan. Nggak apa-apa cengeng. Karena firman Tuhan berkata kita semua seperti anak-anak di hadapan Yesus. Nangislah sama Tuhan. Jangan simpan dendam. Jangan simpan masa lalu yang nggak baik. Pak, saya dendam, Pak, sama Ibu Erna, Pak. Kenapa Ibu Erna? Saya nggak suka Ibu Erna selingkuh dengan suami saya. Tahun berapa tuh, Bu? Kapan kejadiannya? Tahun 89, Pak. Bu, ini 2021, Bu. Ngapain masih dendam sama tahun 89, Bu? Ngapain? Ada banyak orang Kristen masih simpan dendam dari tahun-tahun yang lama. Dulu kan Papa Johan Papa Johan selingkuh kan sama mami saya kan. Tahun berapa, Bu? Tahun 72. Sekarang tahun 2021, Bos. Jangan simpan dendam, jangan simpan benci. Hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam pertolongan Tuhan, hidup dalam kebaikan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kiranya 5 poin ini jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Memberkati dan juga membuka wawasan pikiran kita. Dan biarlah Roh Kudus yang mengurapi kita semua. Amin untuk firman Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.